Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saat ini? Iya, Pak Bowo, selamat siang juga. Ada apa, Pak ya? Saya lihat sepertinya Pak Bowo tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf ya Bu, ini jadinya saya mengganggu waktunya, Bu Alfi. Iya, tidak apa-apa, Pak. Ya, ini Bu, saya mau cerita sedikit, ini kan saya punya masalah, mungkin nanti Bu Alfi bisa membantu saya. Siap, Pak, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, ya jadi gini Bu, saya ada sedikit permasalahan dan mudah-mudahan saya kesini ini ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba Pak Bowo ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Ya, Mungkin saya bisa bantu. ya. Yang seperti Bu Alfi ketahui juga beberapa hari yang lalu kan kepala sekolah itu melakukan tugasnya untuk melakukan supervisi di kelas-kelas gitu ya. Jadi waktu itu kan supervisinya di kelas saya. Kemudian saya itu dapat teguran Bu dari kepala sekolah itu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah itu? Iya, begini Bu, sebetulnya masalahnya itu menurut saya itu kan sepele Bu, jadi bukan, Oh, iya. masalah yang penting gitu loh. Iya. Eee, Kalau iya, gimana, Pak? Tidak iya, penting bagaimana, Pak? iya. Kepala sekolah kan gini Bu, mengkritik tentang proses mengajar saya itu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apa Bapak tidak bisa menguasai kelas dengan baik atau bagaimana, Pak? Bukan saya tidak mampu menguasai kelas, bukan seperti itu Bu. Oh, iya, iya. Jadi beliau sepertinya kan hanya keberatan, dengan Hmm. metode saya mengajar. Saya kan mengajarnya tidak memakai buku teks gitu Bu, Oh, gitu, menyampaikan. iya. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak atas respon kepala sekolah tersebut? Ya, ya sejujurnya Bu, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini kan kalau saya mengajar itu, tidak saya selalu menggunakan berbagai sumber, jadi tidak terpaku pada Mhm. buku teks, ya. Oh, iya, Yang iya. penting sumber-sumber, belajar itu mungkin kan, eee, banyak sekali, yang penting sesuai dengan kurikulum, ya sudah saya pakai seperti itu. Tapi Iya. ketika saya sampaikan itu sepertinya beliaunya tersinggung itu Bu. Oh, gitu. Jadi masalahnya begitu ya, Pak, ya. Kalau boleh saya tanya, Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar itu, Pak? Ya. Coba ceritakan Ya, sedikit yang saja. seperti sudah saya sampaikan tadi, Bu, jadi saya menggunakan berbagai sumber, mungkin buku tapi, bukan saya tidak terpaku pada satu buku teks. Kemudian saya sering Iya, mengajak siswa-siswa saya menonton video ya, kemudian saat iya. saya ngajar itu saya tayangkan video-video pembelajaran yang, menurut saya itu interaktif dan menyenangkan begitu. Oh, gitu. Jadi, lah mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, bukannya saya tidak menggunakan Bu, tapi menurut pandangan saya itu, metode saya dengan menggunakan video atau gambar-gambar itu sudah memudahkan siswa Bu. Siswa kan juga termotivasi, senang dengan model-model seperti itu dan, yang saya sampaikan itu meskipun tidak sesuai dengan buku teks, masih mengacu pada kurikulum Bu. Oh, gitu ya. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, saya mau tanya sedikit, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut ya, seperti yang kita ketahui, siswa itu kan berbeda-beda ya, Pak, karakternya ya, Iya, dan iya. belajarnya pun berbeda-beda gitu. Bagaimana, Pak, kira-kira? Oh iya ya, Bu. Kenapa ya saya kok tidak kepikiran ke arah sana? Mungkin Gitu memang ya. selama ini mungkin dengan metode yang saya pakai ini masih ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal. Mungkin mereka memang tidak cocok dengan belajar video atau cocok dengan mungkin dengan buku teks ya, Bu, ya?
Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, pendamping mungkin ya. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin ya seperti itu. Jadi Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, selain dengan video dan lain-lain. Nggih. Oh iya, saya pikir akhirnya ada benarnya juga ya ini Bu ya. Ya, dari Pak Bowo yang sudah sampaikan tadi ya, kira-kira ini apa rencana ke depan Pak Bowo? Ya, ini jadi yang pertama mungkin saya akan menemui kepala sekolah dulu Bu ya. Jadi untuk membicarakan hal ini saya clear-kan dulu masalah yang mungkin salah pahaman kemarin. Mudah-mudahan nanti beliau akan memberikan solusi lah kalau tidak mungkin dengan diskusi kami. Terus kalau di proses belajar mengajar Pak Bowo bagaimana ke depannya? Ya, setelah ini saya juga akan menggunakan teks Bu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan itu juga saya pakai. Mungkin kan sudah banyak siswa yang merasa nyaman, mungkin senang dengan model belajar seperti itu. Iya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Bapak itu. Ya, syukurlah Bu. Sekarang saya sudah menjadi lega lah ya. Syukurlah. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, Bapak punya komitmen nggak akan melakukan atau menjalankan rencana tersebut, Pak? Ya, untuk hal itu jelas Bu, saya ada komitmen dalam proses belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan mungkin yang berkaitan dengan penggunaan buku teks tersebut. Kemudian dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen Bapak itu? Ya jadi ini masih dalam pemikiran saya Bu ya. Jadi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru, mungkin guru semata pelajaran, mungkin atau dengan guru-guru lain yang sudah senior yang lebih pengalaman ya. Jadi nanti harapan saya kan bisa saling mengingatkan, saling mengisi seperti itu. Ide yang sangat bagus sekali Bapak. Semoga segera dapat terselesaikan gitu ya Bapak ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Bowo. Ya. Kita buat refleksinya langsung ya Bu. Iya, mungkin dari refleksi saya ya Pak Bowo, percakapan kita sudah berjalan dengan baik. Mungkin yang perlu saya perbaiki ini adalah bagaimana saya menggali permasalahan Pak Bowo lebih dalam lagi. Itu yang mungkin saya masih banyak harus belajar gitu. Kemudian saya tetap berkonsentrasi penuh gitu untuk bisa membuat Pak Bowo itu terus saling bisa memberi perhatian atas percakapan kita, jadi tidak ngelambiar kemana-mana gitu. Mungkin yang kedepannya yang perlu saya tingkatkan dan perlu perbaiki ya itu tadi, saya akan lebih banyak belajar, lebih banyak referensi untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan supaya dapat mengidentifikasi masalah lebih dalam, karena menurut saya proses identifikasi itu sangat penting dalam praktek coaching ini gitu. Bagaimana apa yang Pak Bowo rasakan saat di coaching sama saya gitu? Ini ya, jadi misalkan saya ada permasalahan yang seperti tersebut di atas, kemudian saya di coaching ini ya lebih nyaman Bu ya. Jadi kan kalau masalah itu dengan kepala sekolah, kita sebagai bawahan itu kan bebannya sangat luar biasa berat sekali Bu ya. Betul. Tidak nyaman, akhirnya segala saat bekerja juga tidak nyaman, ketemu mungkin juga tidak nyaman. Iya betul. Kita ada yang salah terus ya. Jadi seakan-akan kalau sudah kita ada teman ngobrol gitu ya, beban itu ada yang bantu ngangkat. Iya betul sekali. Dengan ya berhasil menemukan solusi bersama, itu paling tidak kan sudah plong ya. Jadi sudah berarti saya hanya tinggal melaksanakan ini gitu. Daripada kita kan masih misalkan belum di coaching ya. Terus kemudian ada masalah seperti ini, kita masih bingung.
Iya, Kalau betul. ya kita mau ambil tindakan itu seakan-akan juga masih belum tepat, kemudian, ketika kita nggak ambil tindakan, kita biarkan saja sudah ndak nyaman, gitu. Kan kalau sudah jadi orang dewasa itu kan, membiarkan masalah berlarut-larut atau diam-diaman seperti anak kecil itu kan sudah ndak nyaman, Bu, ya. Jadi Iya, betul sekali. Betul, betul itu Pak Bowo. nah, Iya. ketika ada yang membantu, di coaching, ini kita jadi lebih nyaman lah, kalau tidak, mungkin ya itu tadi, ada yang membantu mengangkat beban kita sedikit ya. Iya. Meskipun itu belum betul-betul selesai, tapi paling Iya, tidak benar. satu solusi. Iya, iya. Terima kasih Pak Bowo atas umpan Iya. baliknya kepada saya. Sekarang mari kita praktek yang untuk Pak Yang Bowo kedua ya. ya, Mm-mm. Monggo silahkan. oh ngaten nggih. Ya. Ya. Nah, selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Bowo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Ya. Mohon maaf Bapak, apa Pak Bowo sedang sibuk? Ya. Kebetulan saya tidak sibuk ini, Bu. Jadi waktu saya cukup senggang, tadi sudah saya selesaikan semua untuk tugas-tugasnya. Apa ada sesuatu yang mungkin bisa saya bantu, Bu? Iya Pak Bowo, saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya cari solusinya dan saya membutuhkan masukan dari Pak Bowo juga. Ya begitu, nggih. Nggih, monggo Bu, silakan Bu Alfi ceritakan permasalahan yang sedang Bu Alfi hadapi. Siapa tahu nanti kita bisa menemukan solusinya ya Bu Alfi ya bersama-sama. Iya betul. Begini Pak Bowo, kemarin itu kan saya mengajar. Nah, saya didatangi dan ditegur sama Bu Ira yang mengajar di kelas sebelah. Loh, apa yang terjadi Bu kok sampai Bu Ira mendatangi Ibu dan menegur itu? Iya, begini Pak, kemarin itu kan jam mengajar saya di kelas 11 1 dan Bu Ira di kelas 11 2 sebelah saya. Nah, kebetulan saya sedang materi drama. Nah, saat saya mengajar kan menggunakan sound system yang kecil gitu, Pak. Nah, untuk musik ilustrasinya, saya merasa pembelajaran berjalan yang baik sih. Tiba-tiba Bu Ira datang menegur saya dan mengatakan kelas saya sangat berisik gitu Pak. Murid-murid di kelas 11-2 tidak bisa fokus belajar dengan materi yang disampaikan Bu Ira. Padahal saya juga merasa saya ini tidak bersalah gitu. Iya, Mas saya iya, itu iya. sound saya itu sudah kecil dan memang materi Oke, saya itu kan drama gitu. oke. Oh, begitu ya Bu ya. Eh, Apakah materi yang sedang Bu Alfi sampaikan, apakah materi tersebut harus disampaikan dengan metode drama saja, Bu? Mungkin dengan metode lain juga nggak bisa ya? Iya Pak, gini Pak, saya itu kan sedang mengajar materinya tentang cerita rakyat. Nah, Oh, sebetulnya ini bisa juga sih disampaikan dengan berbagai metode. Tapi anak-anak itu sangat antusias gitu loh Pak, iya, iya, iya. dengan praktek drama secara langsung gitu. Anak-anak bisa memahami materi secara mendalam, bahkan bisa mengambil nilai moral yang disampaikan dalam cerita tersebut kalau melalui drama gitu. Geng, geng, geng. Oh, begitu ya. Jadi itu sangat luar biasa. Sebetulnya secara proses pembelajaran itu sudah berjalan sangat lancar, nggih, Bu, nggih. Apakah Bu Alfi sudah sebelumnya nggih, sudah memeriksa situasi sebelum memulai pembelajaran di kelas tersebut, Bu, nggih? Sudah Pak, saya itu sudah memeriksa, mengetes sound system yang sebelum digunakan anak-anak gitu. Saya sudah juga meminta anak-anak untuk mengatur volumenya agar tidak terlalu keras dan mengganggu kelas yang lain. Oh, gitu nggih. Lah, lalu kenapa Bu kira-kira ya Bu Ira kok sampai masih menegur padahal kan Hmm. mungkin suara sound system masih terkendali lah Bu nggih. Iya, ya ada Pak, satu kelompok itu yang
drama diimprovisasi dengan sedikit humor gitu. Jadi membuat teman-temannya itu ketawa-ketawa, ngakak-ngakak Oh, gitu. gitu, gitu, gitu. Mungkin yang menjadi sumber keberatan Bu Ira mungkin itu ya, Pak, ya? Oh, iya, 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 iya. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kenapa Bu Alfi kok tidak memanfaatkan lokasi lain untuk pembelajaran yang seperti ini ya? Soalnya kan ada kemungkinan juga memang kadang-kadang kan siswa gitu tertawa gitu ya. Kenapa kok enggak Oh. menggunakan Oh lokasi iya ya, lain? Pak, ya. Oke, oke. Kenapa saya tidak berpikir menggunakan ruang lain ya, Pak, ya? Saya tidak memilih outdoor karena cuaca akhir-akhir ini kan hujan, Pak. Tetapi ada juga sih di ruang lab kimia yang seharusnya bisa saya pakai gitu. Di sana ruangnya juga luas sebenarnya. Tanpa meja juga di tengah ruangan. Saya bisa anak-anak menyisihkan bangkunya gitu. Ya, selain Oh. lab itu ada di lokasi terpisah juga terpisah dari kelas lain maksud saya gitu. Oh, nggih. Lah itulah Bu, pentingnya kita menyusun rencana pembelajaran secara matang dan detail, jadi sampai ke Iya. lokasi juga. Iya, memang benar sekali ternyata itu ya, Pak, ya. Dari hal-hal yang sudah Bu Alfi ceritakan tadi, sudah Bu Alfi jelaskan, lalu untuk rencana Bu Alfi bagaimana ini untuk mengatasi masalah seperti ini? Iya, mungkin saya akan menemui Bu Ira, Pak, untuk meminta maaf dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memahami, mungkin bisa memberi masukan yang lebih baik lagi buat saya. Oh, gitu, nggih, nggih, nggih. Lalu bagaimana dengan pembelajaran selanjutnya di kelas lain yang mungkin masih, dengan materi yang sama, mungkin masalah materi cerita rakyat ini, mungkin metodenya Bu Arfi juga ditampilkan dengan, drama. Nah, ini gimana untuk ke depannya, Bu? Ya, mungkin setelah ini saya akan lebih gimana ya, Pak, ya? Saya akan lebih matang lagi menyiapkan RPP saya dan juga menerapkannya. Saya juga sedikit akan mempertimbangkan faktor lingkungan di sekitar kelas saya, juga efeknya gitu, Pak. Oh, gitu, gitu. Nah, langkah yang Bu Alfi ambil itu sebetulnya menurut saya sudah tepat sekali. Jadi saya setuju dengan ide yang Bu Alfi sampaikan itu. Syukurlah, Pak, saya sekarang sudah merasa lega, beban saya bisa dibagi dengan Bapak gitu. Oh iya, Mbak. Syukurlah. Lalu dari yang sudah Bu Alfi rencanakan tadi, komitmennya komitmen apa yang akan Bu Alfi lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tersebut, Bu? Ya mungkin, ke depannya dalam proses pembelajaran selanjutnya, saya akan membuat rencana yang lebih rinci, juga akan memperhatikan penggunaan kelas agar tidak ada yang merasa terganggu apabila menggunakan media sound system gitu, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Sudah bagus sekali itu, Bu, ya. Lalu dukungan apa yang nanti kira-kira dibutuhkan oleh Bu Alfi untuk melakukan komitmen tersebut ya? Nah itulah Pak, ini masih di pikiran saya saja, mungkin nanti saya akan mencoba juga berkomunikasi dengan teman semapel, seguru mata pelajaran sama saya, jadi kami bisa saling sama-sama mengingatkan lah, gitu. Nggih, nggih, nggih. Ide yang bagus sekali, Bu. Ya, semoga nanti dapat segera terselesaikan masalah yang Bu Alfi hadapi. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah mau mendengar keluh kesah saya. Ya, ya, sama-sama, Bu Alfi. Terima kasih kembali. Iya, Ya, ya, silakan Pak. ya. Untuk hasil refleksi saya setelah praktek ini saya baru sadar, Bu Alfi, untuk refleksi diri saya masih banyak menggunakan pertanyaan kenapa ya. Jadi sebetulnya ternyata kemarin itu sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari kemarin, kita berusaha menghindari pertanyaan mengapa ya. Jadi mungkin ada banyak hal yang masih perlu saya belajar lagi, mungkin melihat video-video lagi saya akan lihat contoh-contoh. Tadi sempat juga dari pagi setelah dapat kiriman yang dari Bu Alfi itu skenarionya Bu Alfi sudah sepertinya bagus, kemudian ya penerapannya saya banyak
meniru yang dari situ itu hanya saya ganti materi. Kemudian saya juga mencari gambaran-gambaran yang lain tuh sebenarnya hampir sama. Saya kan juga itu, tapi ternyata saya masih terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengapa ini ya, pertanyaan apa itu kemarin saya. Jadi nanti kalau pertanyaannya kenapa ini kan tidak bisa dipecah lagi gitu. Ya, nanti akan Iya. saya perbaiki untuk itu. Kemudian untuk apa yang dirasakan dalam saat di coaching, ini mungkin bisa disampaikan apa kekurangan saya. Iya, Pak. Jujur ya, Pak, ya, kalau saya mungkin permasalahannya saya seperti crash sama Bu Ira itu tadi, ya jujur saja saya kalau di coaching seperti ini saya merasa lebih punya teman yang mendukung saya gitu, Pak. Karena kan bermasalah dengan guru lain itu juga Iya. masalahnya itu bagi saya malah lebih berat daripada dengan kepala sekolah, karena bagi saya guru itu kan teman kita selama kita di sekolah itu gitu ya. Sedangkan kepala sekolah misalkan bermasalah dengan kepala sekolah 2-3 tahun, kepala sekolah mungkin sudah pindah gitu. Jadi kalau misalkan saya itu bermasalah dengan guru, itu saya sangat berat sekali karena menurut saya itu keluarga kedua bagi saya di sekolah itu setelah keluarga di rumah gitu. Jadi saya merasa bahwa saya masih ada teman dengan permasalahan itu, saya merasa masih ada teman yang masih peduli dengan saya gitu. Dengan di coaching seperti itu saya, oh iya ya ternyata saya masih walaupun saya di Ilokno mungkin Bu Ira lebih senior dari saya gitu, saya masih punya teman lah yang mendukung saya atas langkah saya yang mau peduli dengan saya dan memperbaiki langkah saya ke depannya gitu. Mungkin itu dari saya. Memang kalau kejadiannya seperti itu kan biasanya memang guru senior gitu. Iya, benar. Iya. Guru itu rata-rata kejadiannya akan seperti itu. Iya, benar Bapak. Ya itu memang ada mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali itu ya pasti terjadi selama kita mengajar itu sepertinya. Iya pasti itu terjadi dan sebenarnya itu beban terberat bagi saya. Kalau kepala sekolah 2-3 tahun lagi ganti saya bisa perbaiki lagi gitu. Maksud saya sudah berubah lagi sikapnya ke saya. Tapi kalau sama teman, guru itu menurut saya itu lebih berat karena mereka itu keluarga kedua yang membuat saya nyaman di tempat kerja gitu. Iya, mungkin sudah gitu Pak ya. Sudah Bu ya. Bagaimana? Iya. Pak Empu. Untuk ini selanjutnya bagaimana? Iya, Pak Empu atau saja. kita menunggu saja?